bukan bukan saya. bukan Saya Perantaranya ya. perantara aja. dengan minum obat yang dari Pak Hambali itulah saya bisa sehat kembali. Karena Ibu Rosita tadi sudah sempat berbincang dengan Kiki, luar biasa sakit asma memang sudah ini ya. luar biasa. Saya aja datang ke Pak Hambali itu sudah tolonglah Pak saya Pak, tolonglah Pak saya nggak sanggup lagi sudah menghadapi. hampir putus asa begitu ya? Memang sudah putus asa. Oke. Setelah dikasih Pak Hambali sampai sekarang, terima kasih. Hidup kembali. Hidup kembali rasanya. Iya. Pasti sangat bahagia ya kalau Iya, sudah sembuh dari penyakit yang sudah menahun. Ya terima kasih Ibu. Kiki menuju Pak Hambali, himbauannya Pak. Baik, saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian pendengar malam hari ini, pemirsa. Jadi jangan lagi ada mitos yang mengatakan bahwa penyakit asma tidak bisa sembuh, penyakit kencing manis tidak bisa sembuh. Memakai tumbuhan herbal semuanya insya Allah bisa terjadi, bisa sembuh. Ya, tidak ada penyakit itu yang tidak bisa sembuh. Kalau penyakit itu diturunkan oleh Allah, maka obat pun diberikannya kepada kita. Iya. Itu sudah hukumnya. Jadi kita jangan mengatakan oh enggak bisa sembuh, oh enggak bisa sembuh. Katakan setiap hari dalam tubuh kita akan sembuh, kita akan sembuh. Optimis. Seperti itu, optimis. Iya. Karena apa? Karena tubuh manusia terdiri dari sel-sel. Nah, itu oleh karena itu sel itu paling gampang dia terima adalah air. Kembali lagi air. Lagi-lagi air. Air ya. lagi. Terima kasih banyak loh Pak Hambali informasinya bahwa memang asma ternyata bisa sembuh ya. Bisa. Terima kasih juga untuk Ibu Rosita, semoga sehat selalu dan memang benar-benar sembuh dan tidak akan kamu lagi Pak Hambali ya. Amin ya rabbal alamin. Ya pastinya untuk pemirsa mungkin satu hal yang bisa kita petik dari perbincangan kita malam hari ini bersama Ibu Rosita dan juga Pak Hambali bahwa tidak ada penyakit yang tidak sembuh selagi kita mau berusaha dan berdoa pastinya. Dan saya Kiki Marina, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dilaporkan kondisi malam ini masih aman terkendali. Aman-aman masih melakukan patroli di seputaran jalan raya. Selamat Sartiko, selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di Gerbek yang nyaji beragam berita hukum dan peristiwa yang terjadi di Nusa Selatan bersama aku Edi. Inilah Gerbek selengkapnya. Pemirsa, kita masuk pertanyaan pertama. Tegep malih motor Arga Rizky di Jalan Sersan Sani Kemuning, laju buat tersangka Harun warga Tanggo Buntung Ilir Barak 2 dimasai warga. Sebelum ditangkap, tersangka sempat ngancam warga make pisau. Inilah tersangka Harun, warga Tanggo Buntung yang sudah diamankan tim Polsek Kemuning, sehabis kena masai warga di Sersan Sani, sehabis tegep maling motor korban Raga Rizky. Terselit juga korban Raga Rizky tengah diperiksa tim Polsek Kemuning atas laporan yang sudah dibikinnya di Polsek Kemuning. Dari laporan korban, terungkap awalnya korban selik pagar rumahnya terbuka, pasti cek ada uang yang maling motornya. Habis itu korban bebas maling tersebut, di mana motornya berhasil digawak lari pelaku. Sedangkan pelaku psikologi berhasil diamankan korban dengan cara mengamankan motor pelaku hingga buat korban terseret. Pertama kali lihat kan dengar suara yang motor. Aku buka di jendela. Jendela rumah aku lihat posisi gerbang pagar aku tuh langsung terbuka. Terus Langsung begitu aku berlari ngejar sumber bunyi yang motor tadi. terus Terlihatlah tersangka tadi dengan kawannya. Langsung ku mati ke motor Vario tersangka tadi. Langsung ku roboh ke saat itu juga yang tersangkanya yang motor aku sudah dibawa lari sama kawannya. Selain motor pelaku diamankan korban, tersangka Harun pun ngelari ke diri. Namun dibebas warga, sehingga buat tersangka harus sempat ngagangi warga yang nak nangkepnya make sajam.
Tapi hal tersebut laju buat warga emosi, laju masai tersangka Harun. Menurut keterangan tersangka Harun, juru aksi maling motor ini perannya ngawasi lapangan, sudah itu untuk saja memanglah digawa dari rumah untuk jago-jago. Selanjutnya atas ulahnya ini laju buat tersangka Harun, 58 tahun, harus mendekam di sel tahanan Polsek Kemuning. Pemirsa, gudang rokok yang ada di kawasan padat penduduk di Jalan Syekh Wahyudin, Desa Kemilau Baru, Kecamatan Batu Raja Timur Oku, hangus dilalap si jago abang. Peristiwa tersebut baru bisa dipidam ke sejam sesudah kejadian. Peristiwa kemutungan gudang rokok ini terjadi pas pagi hari di Jalan Syekh Wahyudin, Desa Kemilau Baru, Kecamatan Batu Raja Timur Oku. Api yang sudah berkobar di gedung ini membuat warga sekitar pun panik, sehingga warga berusaha memadam ke api dengan dibantu petugas pemadam kebakaran. Menurut salah satu warga, api muncul sekitar pukul 9 pagi yang sebelumnya diawali kepulan asap dari bagian pucuk atap. Belum diketahui penyebab kemutungan karena saat kejadian gudang jeru kondisi kosong. Gudang rokok 927. Mana admin ini? Ada admin. Oh, gudang rokok ini, Pak. Ya. Sudah lama ya. Kejadian ini sekitar pukul berapa, Pak? Kalau menurut informasi jam sekitar jam 9 tadi. Jam 9. Gara-gara apa, Pak? Belum tahu itu. Belum tahu ya? Belum tahu ya. Akibat kejadian tersebut, ribuan bungkus rokok angus tetunu, sama kerugian ditaksir capai ratusan juta rupiah. Kasus ini dewek ditangani Polsek Batu Raja Timur, sama Satreskrim Polres Oku. Ari Pranika, PAL TV. 4 unit handphone sama duit 10 juta dirampok di Pucuk Jeramba Ampera. Berita selengkapnya bakal hadir setelah yang diwasiko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Kalau duit galak, kakak siap langsung kenal ke duit sama orang tua kakak. Badak setuju. Iyo, asih tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Lembang. Ayo kau nih duit yang harus ke kau, tau dah? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh sekarang ke duit. Tidak bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia
dia. Aku yang lebih tahu dia. Kau ini memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau, Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan Program Halo Palembang. setiap hari Jam 8 pagi. Di PAL TV. Memang punya kita. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kamu bisa kayak orang enggak? Enggak kayak orang. Ini Kak. Ini apa ya? Mokasinian, balik lagi kita di Grebek. Pemirsa sah mangara pada potan 32 tahun warga Dusun Duo, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara, bersama 3 kawannya jadi korban perampokan di Tanggo Jeramba Ampera. Atas kejadian tersebut, 4 unit handphone sama duit total 10 juta rupiah raib 3 wak lari. Apes yang dialami Sah Mangara Pandapotan, 32 tahun,
Warga Dusun 2, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara, bersama 3 kawannya sudah menjadi korban pelaku perampokan di pojok Jeramba Ampera. Atas kejadian tersebut, korban datangi SPKT Polrestabes Palembang guna memiliki laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban mengungkapkan kejadian bermula pada saat dirinya bersama kawannya dari Prabu Mulih hendak ke Jambi untuk begawe. Di Palembang, korban stop untuk pindah mobil. Pas di pojok Jeramba Ampera di tanggonya, korban bersama 3 kawannya langsung dipepet oleh 4 wong pelaku dengan guna senjata tajam. Karena takut, barang berharga korban yang dimintai pelaku, pecah duit sama HP, raib dimbek pelaku. Sehingga keempat korban mengalami kerugian capai 10 juta rupiah. Ikutin mereka. Ngikutin dari belakang. Iya. Terus? Lalu kami didekatin, diancam gitu, serahkan semua harta benda gitu. Semuanya diambil, handphone segala macam. Iya. Kecuali pengemudi tujuan ke Palembang, dari Palembang ke Jambi gitu. Orang berapa yang ngobrol? Orang 4. Yang pakai apa nih? Ya. Tajam apa? Menggunakan pakai apa? Pelaku sajam lah, sajam. Senpi? Senpi nggak ada, sajam aja. Berapa uang diambil? Ya, sekitar satu orang ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada 1,8, 1,6, 1,7 gitu. Totalnya seluruhnya berapa? Totalnya hampir 10-an lah gitu. Kita orang berapa tadi? Orang 4. Mau ke Jambi semua? Iya. Kerja? Iya, kerja. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang, Unit Pidana Umum. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, cucung kesayangan jadi korban penganiayaan oleh tetangga dewe karena dituduh nyileti jok motor terlapor. Selaku nyainyo Warni yang dak terima cucungnya dianiaya sampai luka memar di kepala, bikin laporan ke polisi. Dak terima cucung kesayangannya jadi korban penganiayaan oleh tetangganya dewe inisial YY Samu ML. Warni selakunya warga Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, datangi SPKT Polrestabes Palembang. Pas dimintai keterangan, korban MI mengungkapkan kejadian bermula pada saat dirinya main di samping rumah terlapor. Tiba-tiba terlapor nuduh korban nyileti jok motor terlapor. Korban yang dak ngerasa nyileti jok motor tersebut langsung ngejawab ida. Tapi terlapor YY langsung nampar pipi korban berulang kali sambung ngebui. Sedang itu pelaku ML langsung nendang punggung korban sampai tercampak ke tanah. Tutup jam ya? Nyileti motor. Sudah dituduh nyileti motor. Pakai apa itu? Kita kan jadi tuduh. Silet suruhnya. Hah? Sangkonya pakai silet, suruhnya kami. Padahal bukan kita. Iya. Sudah tuh dapurnya gitu. Jenggot,nya. Terus? Tampernya. Tampernya. Terus? Tamper terus diintalin. Sementara itu, nyai korban mengungkapkan pas selik cucungnya nangis sambil ngadu pas balik ke rumah, dirinya langsung datangi rumah terlapor untuk minta diobati. Tapi terlapor dak kati itikat baik sehingga korban ngadu ke polisi. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di kepala sama memar di pipi. Lapor ke cucung aku dikeroyok oleh yang tetangga. Itu gara-gara apa? Gara-gara jadi nuduh cucung aku nyilet motor dia. Nah, sudah ditamparnya, diapurnya, nangis dia nih, tidak galak, tidak berani ngadu dianya, singitan, tu punya saat di kepalanya agak lecet, ada darah-darah dikit. Jadi kami minta obati, caknya tak kati. Panuan dia ngobati, tak galak caknya. Nah, etikat baik itu. Tak kati niat baik sudah. Itulah kami. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Jadi tersangka bendahara DPRD Pali ditahan. Berita selengkapnya bakal hadir setelah yang diwasiko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu.
Beli Jack akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Beli Jack, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Beli Jack powered by blido.id. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mana lagi nih, Jack? Dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. toksik kau nih. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu.
Kasenian, balik lagi bersama CED di Gerebek. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Pali netapkan Bendahara Sekwan Pali yaitu Muajarab jadi tersangka jero kasus korupsi Sekwan Pali tahun 2017 dengan kerugian negara sebesar 7,6 miliar rupiah. Mak ini Muajarab ditahan di Polres Pali. Sesudah sebelumnya, Sekwan Pali ditetapkan jadi tersangka samu jadi DPO, jero kasus korupsi pengelola anggaran di Sekretariatan DPRD Pali tahun 2017. Mak ini, Bendahara Sekwan Pali penamu Muajarab juga ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pali. Jero perkara yang sudah merugikan negara sebesar 7,6 miliar rupiah. Oleh penyidik sesudah pemeriksaan, Muajarab langsung ditahan di Polres Pali dengan dikenal ke pasal 2 ayat 1 sama pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Februari ya, tanggal 4 Februari 2021 kita melakukan penahanan salah satu tersangka perkara pengelolaan belanja daerah di Sekretariat Daerah tahun 2017. Berdasarkan alat bukti yang kita peroleh dari keterangan saksi, dokumen, ahli, kita telah memperoleh 2 alat bukti, sehingga berdasarkan 2 alat bukti itu kita menetapkan tersangka dan melakukan penahanan. Jumlah kerugian negara itu mencapai 7,6 miliar. Ini kaitan dengan Sekwan itu? Yang tahun 2017. Ya, tahun 2017. Sedangkan yang tahun 2020 masih berproses. Status mantan Sekwannya, Bang? Ya, jadi mengenai mantan Sekwan, ini kan dalam status DPO, ya. Kita sudah kerahkan ke seluruh personel kejaksaan di seluruh Indonesia dan itu sedang dilakukan pencarian. Tentu ada batas waktunya, dan ini akan merugikan yang bersangkutan apabila tidak datang menghadap di tim penyidik Kejaksaan Negeri Pali. Tentu ada nanti langkah-langkah selanjutnya apabila yang bersangkutan tidak hadir, sebagaimana waktu yang telah kita tentukan. Selanjutnya, pihak penyidik segera nyerah ke berkas perkara tahap 1 ke penuntut umum. Yang diperkirakan awal Maret, perkara tersebut sudah dilimpah ke Pengadilan Tipikor kelas 1 Palembang. Aji, Pal TV. Kita beralih ke kawasan Ogan Ilir. Pemirsa, 3 jerambah yang hubung ke Desa Muara Penimbung Indralayu ke desa lainnya di Indralayu Selatan hilang besinya karena dimaling, sehingga ngebuat kondisi jerambah jadi rawan. Terhitung ada 3 jerambah yang hubung ke Desa Muara Penimbung Indralaya sama desa lainnya menuju ke Indralayu Selatan. Mak ini gara-gara jembatan penghubung ini nyaris tak punya besi penghalang karena sudah dipaling wong. Mutar selaku warga di Desa Muara Penimbung mengaku besi jerambah yang hubung ke antar desa tersebut di Muara Penimbung sudah melampaui dak kate. Warga dewek tak ngetahui secara pasti kapan besi tersebut dimaling wong. Dengan tidak adanya besi penahan tersebut, para pengendara yang melintas diharapkan untuk tetap hati-hati sama mengurangi kecepatan. Pasalnya, dengan tidak adanya besi penghalang jerambah, rawan bagi kendaraan yang melintas. Ahmad Romawi, Pal TV. Pemirsa, tim gabungan gugus tugas COVID-19 Kota Prabu Muli melakukan razia penegakan protokol kesehatan. Dalam razia ini diamankan 14 warga yang melanggar protokol kesehatan. Selanjutnya, dikenal ke hukuman bersih ke lapangan kantor Pemkot Prabu Muli. Kota Prabu Muli yang bolak-balik berstatus zona bangsa moren, balik lagi menggelar operasi justisi di beberapa titik keramaian. Di antaranya Jalan Padat Karya sama Pasar Tradisional Modern Prabu Muli. Jero operasi justisi ini 14 wong terjaring karena tidak guna ke masker pas beraktivitas di luar. Oleh petugas gabungan, sejumlah warga yang terjaring langsung digawa ke halaman kantor pemerintah Kota Prabu Muli untuk disidang. Sama ngebuat surat pernyataan kalau tak bakal ngulangi perbuatan serupa dan disanksi dengan bersih ke lapangan kantor pemerintah Kota Prabu Muli. Ini sebagai penjara karena kita zona merah. Prabu Muli ini zona merah untuk kesehatan kita bersama. Untuk seluruh masyarakat, elemen masyarakat untuk menunjang kesehatan ini. Jangan kami aparat ini baik tiap hari, tiap pagi, tiap ini untuk mensosialisasikan, ya, memberitahu kan, tiap malam untuk menyampaikan supaya kita melaksanakan protokol kesehatan, ya, cuci tangan.
Rencananya operasi justisi bakal terus dilakukan supaya warga Prabu Muli patuh terhadap protokol kesehatan meski vaksin COVID-19 sudah disebar di sejumlah rumah sakit sama puskesmas. Beni Firdaus, PAL TV. Pemirsa, korban terberak di dermaga Kampung Kapitan berhasil ditemui keluarga. Berita selengkapnya bakal hadir setelah yang lewat Siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Kalau Dwi galak, kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asih tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh sekarang ke Dwi, tidak bakal mundur. Tapi kakak harus tahu, dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kate perasaan dia nih, kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita berputus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyampe ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi.
Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asih. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Muka Senian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, sesudah seharian lebih pencarian korban terberak di Sungai Dermaga Kampung Kapitan Kamis siang berhasil ditemukan oleh Eman, warga yang lagi mancing tak jauh dari lokasi kejadian dengan kondisi terbujur kaku. Jangan dengarlah kata Mama Res. Maghrib. Yuk. Naca, 8 tahun, korban terpleset di Sungai Dermaga Kampung Kapitan, Kelurahan Tujulu, pada Kamis kemarin. Berhasil ditemukan oleh Eman, warga yang lagi mancing tak jauh dari dermaga Kampung Kapitan, tempat korban terberak, sekira jam 6 maghrib. Terselit di lokasi kejadian, sejumlah warga sama saksi langsung anjak ke sungai untuk berenang, untuk mengevakuasi mayat korban budak terberak tersebut. Menurut keterangan saksi yang nemuke, Eman, kalau pas itu dirinya lagi lemak mancing di dekat restoran Kampung Kapitan. Tiba-tiba pas noleh terselit ada mayat budak kecil yang ngapung di bawah restoran Parak Kapal Putri, Kembang Dadar. Tadi cak mana Pak bisa ketemu? Kami lagi mancing Pak. Iya. Lagi mancing, itu noleh ke kanan. Iya. Di luar ada yang kanyut, mayat kanyut. Lah berapa hari Pak terberak? Sudah 2 hari itu kok ini. 2 hari. Oh, tetangga kita Pak ya? Iya, tetangga kita masih. Di sini nian kan? Payung dulu Pak. Selanjutnya, mayat korban langsung digawa ke rumah keluarganya di Lorong Kapitan, Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, lagawat ian sekantong daging sapi mentah di Palembang. Uang yang make jaket ojek online di depan pintu dapur rumah makan Padang di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Palembang. Gawe maling ini sempat terekam CCTV waktu pelaku nyangking kantong plastik yang berisi ke daging mentah.
Mak ini hari lah gawat nian, sekantung daging sapi mentah di embat wong. Lokasinya di Buri Rumah Makan Padang, kawasan Jalan Basuki Rahmat Palembang. Pelaku yang bergerak dewean ini guna ke jaket ojek online waktu pas maling daging. Kena suasana sepi dimanfaat ke pelaku berbuat maling. Kalau dari keterangan Krisna, pegawai Rumah Makan Padang, memang ada kejadian maling daging sapi mentah sebanyak 3 kg yang terekam CCTV. Pelaku manfaat ke suasana sepi di lokasi waktu supplier ngirim daging yang jumlahnya 30 kilo. Untuk selanjutnya belum tahu apa nak dilapor ke polisi apa tidak. Karena itu masih tanggung jawab supplier. Orang tuh pakai jaket Grab dia tadi. Jaket Grab sini, stop sini. Kata kawan tadi dia lihat lagi nepon sini kan. Nepon sini, dia langsung ambil daging itu. Posisi daging itu di atas motor? Iya, digantung di motor. Belum diturunkan? Belum. Dari mana daging itu, Kak? Daging itu dari Ketapati, supplier. Ketapati itu. Menurut kesaksian, Salikan, pegawai Rumah Makan Padang itu sempat jingok pelaku waktu dia nak lari make motor metik. Waktu itu, Sandika belum juga curiga karena pelaku maling daging mentah yang dikirim supplier pas tahu kalau supplier yang ngomong kalau sudah hilang sekantong daging. Kirain bukan uang maling itu, biasa nyari kawannya awal. Banyak maling daging. Sempat lihat? Dari rekaman CCTV, pelaku yang pakai jaket ojol ini naik motor metik warna hitam, berhenti di jabu motor supplier daging. Dirasa sudah aman, pelaku langsung nyangking kantong plastik yang berisi daging 3 kilo dari keranjang motor. Sudah berhasil dia langsung ngelari ke diri dari lokasi. Mardiansah, PAL TV. 3 wong yang ngadu ke PT Midigio karena di PHK sepihak sama ida diinjuk pesangon ke Disnaker Palembang. Dari pihak PT Midigio nyata ke amun ketiga wong tersebut bukan karyawan PT Midigio. Nindak lanjuti dari aksi 3 wong yang bernama Edwin Faisal, Dedi Damhudi, sama Zarni Rodi yang lapor ke PT Midigio ke Disnaker Palembang terkait PHK sepihak sama tidak diinjuk pesangon. Dari pihak PT Midigio nerangka aman ketiga wong tersebut bukanlah karyawan dari perusahaan, melainkan cuma diberdayakan oleh laki dirut PT Midigio, Tony, di mana Tony tidak termasuk struktur perusahaan yang masuk ialah bini Tony sebagai direktur utama PT Midigio. Ketiga wong tersebut diberdayakan sebagai penjaga dalu rumah pribadi di kawasan Mayor Ruslan. Jadi mengklarifikasi berita online Kompas86.com tanggal 20 Mei 2020 dengan judul berlanjut 3 mantan karyawan PT Midigio tempuh jalur hukum, di mana pada isinya 3 orang mantan karyawan PT Midigio Palembang diduga diberhentikan oleh pihak perusahaan secara sepihak tanpa uang pesangon spesial pun melaporkan kejadian yang dialami ke Disnaker Kota Palembang pada hari Selasa 19 Mei 2020. Nah, klarifikasi dari pihak PT Midigio adalah ketiga orang tersebut yang dimaksud inisial RS, DD, dan EW ini bukan merupakan karyawan dari PT Midigio atau tidak terjadi perikatan pekerjaan dari ketiga inisial ini dengan PT Midigio. Jadi pihak PT Midigio merasa ini perlu diklarifikasi karena dari pemberitaan tersebut pihak PT Midigio merasa nama baik PT Midigio sudah dicemarkan atau malu, Pak. Selanjutnya pihak PT Midigio bakal rapat terkait hal ini untuk menentukan sikap kedepannya jalur apa yang bakal disentuh. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Kalau pemirsa punya sana, dolar keluarga yang hilang dan pengen berita kita acara Gerbek, laju datang ke studio PAL TV dengan cara bawa foto sama data lengkapnya. Aku Cedi, sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi malam hari ini mohon pamit undur diri dari layar kaca televisi ke Sensko ini. Dan yang pasti terus saksi ke Gerbek setiap harinya di PAL TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari anak sore ini rasa nak berjalan ini lah. Gimana kalau kat tumpangan ini.